Jadi tidak hanya kesiapan kita secara normal saja, tapi menghadapi psikotropis ini butuh persiapan yang lebih. Maksud Anda seperti itu? Jadi maksud saya untuk antisipasi mitigasi siklon tropis seperti bunkernya harus seperti apa, jalur evakuasinya sudah harus terbangun, makanannya seperti apa. Kalau kita lihat seperti tornado di US atau di mana, mereka sampai 3 hari sudah stok makanan di dalam bunkernya masing-masing. Dan itu kita memang belum memiliki pengalaman seperti itu. Oke, karena siklon tropis ini kemudian bibit siklonnya kan masih ada ya Pak, 93S tadi yang Anda maksud masih ya. ada. Apa yang harus dilakukan oleh daerah Pak untuk mitigasi ini? Kalau seperti saat ini bibit siklon tropis 93S ya, yang karena ini adalah di wilayah laut ya, tidak langsung, dampaknya tentunya adalah hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi. Maka yang harus dilakukan oleh Pemda yaitu meneruskan informasi ini kepada masyarakat. Tentunya di daerah-daerah pesisir selatan itu pasti akan hujan dalam 1-2 hari dan paling tidak 3 hari itu berturut-turut, dan ini harus diantisipasi ya. Kemudian yang kedua, barangkali kita lihat juga pemangku kepentingan misalkan KSOP, pelabuhan, semua itu juga harus menginformasikan kepada para pengguna pelayaran ya, para kapal-kapal nelayan itu diingatkan bahwa gelombang 2,5 sampai 4 meter itu tidak akan bisa kalau kapalnya kecil. Nah, ini keselamatannya sangat terganggu. Terus kemudian bisa juga kami informasikan bahwa kecepatan saat ini itu sudah 25 knot. Itu kalau hampir sekitar 45 km per jam. Dan ini bisa menyebabkan pohon tumbang ya, atau bisa menyebabkan atap-atap seng itu berterbangan. Nah, ini bisa diinformasikan oleh teman-teman dari Pemda bahwa masyarakat di sekitar sini yang pohonnya masih bisa dipotong, ditebang ya. Kemudian bagi yang atap rumahnya atau baliho-baliho itu juga bisa dirapikan sehingga ini tidak menimpa kepada pengguna jalan kalau terjadi angin kencang sehingga balihonya roboh ataupun pohonnya tumbang dan sebagainya. Mitigasi harus jadi yang utama, kita tidak bisa main-main dengan cuaca yang menghantam kita saat ini, Pak Guswanto. Kita kembali sesaat lagi, usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di One on One. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di One on One pemirsa, dan juga masih tetap bersama kami saat ini setianya Pak Anda, ada Pak Guswanto. Pak Guswanto, Anda bisa mungkin berikan gambaran, pencerahan kepada kami. Apakah situasi cuaca yang ada saat ini bisa kita sebut sebagai anomali cuaca? Baik, kalau kita sampaikan memang saat ini memang anomali cuaca. Artinya anomali cuaca begini. Biasanya kan puncak musim hujan itu sudah tergariskan secara lurus ya. Contoh misalkan DKI Jakarta, Jabodetabek. Puncak musim hujan akan jatuh di dasarian 3 Januari sampai dasarian 1 Februari. Namun kan kita melihat saat ini sudah terjadi. Kemudian kita lihat juga di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat maupun di Aceh itu biasanya 2 puncak, yaitu di bulan Oktober, November, Desember itu adalah puncak musim hujan. Nanti Januari, Februari dia tenang, nanti dia akan naik lagi di kira-kira di bulan April ya. Nah, cuaca itu akan seperti itu normal, dia berulang ya, mengalami variasi tahunan ya. Namun yang perlu diwaspadai adalah dampak-dampak fenomena sesaat. Misalkan fenomena sesaat itu adalah yang memiliki periodisasi pendek. Siklon tropis, kemudian kita juga melihat cross equatorial northerly surge ya, atau seruakan dingin dari Asia, itu tidak sepanjang itu tidak. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita waspadai. Dan yang saya menganggap ini masih anomali adalah sampai hari ini pun hingga detik ini ya, itu si surface temperatur atau suhu muka laut untuk wilayah Indonesia itu masih menghangat. Artinya? Dan ini artinya kalau menghangat dia masih terus memproduksi uap air. Kalau uap air terus terproduksi maka ini akan menjadi kumpulan awan-awan konvektif, bahkan bisa menjadi mesoscale konvektif kompleks, di mana mesoscale konvektif kompleks itulah awan-awan konvektif berlapis, sehingga kalau hujan bisa 3 jam berturut-turut, bisa 4 jam berturut-turut dengan durasi yang cukup untuk membuat air tergenang, banjir. Seperti itu. Apabila ini jatuh di daerah yang berlereng dengan tutupan lahan yang kosong, maka aliran permukaan otomatis akan lebih cepat.
Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi saat ini di Indonesia dengan cuaca ekstrim yang diperingatkan oleh BMKG? Mungkin Anda bisa mengajak kami langsung melalui citra satelit menggambarkan wilayah mana saja yang rawan, Pak. Mari, Pak, silakan. Nah, saat ini sudah berada di depan layar citra satelit milik BMKG nih, Pak. Bisa langsung digambarkan sebenarnya saat ini bibit siklon 93S yang Anda sampaikan tadi yang masih berada di wilayah Indonesia ini dampaknya ke mana saja, Pak? Baik, Maria. Jadi ini gambar bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Ini adalah ilustrasi ataupun citra satelit Himawari 9 yang menunjukkan adanya dua bibit siklon tropis 93S dan 95S dan ditambahkan satu yaitu tropical cyclone Bakung yang sudah punah. Jadi diberikan XTC Bakung. Nah, dampak yang terjadi tentunya kita 93S dulu. 93S akan memberikan dampak ya, artinya di wilayah-wilayah Jawa sini ya, ini Jawa, Bali, ini akan terdampak khususnya hujan lebat ya dan angin kencang. Di sepanjang Jawa ya, Pak, sepanjang Jawa tapi bagian selatan. Kemudian kita juga melihat bahwa di sini laut ya, di laut Samudra Hindia ini tentunya akan terjadi peningkatan gelombang. Nah, sudah terjadi 2,5 meter hingga 4 meter yang terjadi di sana. Bibit siklon 93S ini pengaruhnya hujan lebat, angin juga bagaimana, Angin Pak? kencang. Angin juga kencang. Iya, angin kencang. Angin kencang itu menyebabkan naiknya tinggi gelombang. Jadi tinggi gelombang bisa meningkat dari yang biasanya normal karena ada angin, maka dia akan menjadi 2,5 sampai 4 meter bahkan bisa lebih. Karena posisi di sini berarti mengancam sepanjang selatan Pulau Jawa ini tadi ya. Betul sekali. Potensinya untuk berubah menjadi siklon tropis seperti apa kalau Nah, begini? kami kalau melihat ini berubahnya menjadi siklon tropis, kami memiliki trackingnya di sebelah boleh sini. Pak, ditunjukkan Pak, silakan Pak. Jadi di sebelah sini adalah tracking siklon tropis di Jakarta Tropical Warning Center ya. Iya Pak ya. Warna buletan hijau itu adalah posisi saat ini, yaitu kan 18 Desember jam 00 UTC ada di sana. Betul. Nanti kita prediksi dia masih low pressure area terus, dan dia diprediksi tanggal 21 bulan Desember ya, dia akan menjadi siklon tropis. Kenapa? Karena ini tekanannya sudah 996, artinya di bawah 1000. Bisa diprediksi tidak Pak, ini akan kemudian tibanya berada di wilayah mana? Ini posisi ini ada bujur lintangnya nih, tinggal ya, ini kalau kita lihat, coba diklik sebelah ini nomor 1 ini, kalau kita ini akan muncul menjadi siklon tropis kategori 1 dengan posisi kalau kita klik di dalam Tropical Cyclone Warning Center ini memunculkan datanya 21 Desember jam 00 UTC, bujurnya dia posisinya di mana? 13,6 lintang selatan, 108,3 bujur timur. Tekanannya adalah di bawah 1000 yaitu 996 hektopascal, kecepatan angin maksimum 40 knot ya, 40 knot. Luar biasa itu Pak. Luar biasa memang. Ini bisa sampai 40 knot itu kalau dikalikan kan sekitar hampir ya 80-an lah, 80 km per jam.